am I calling? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Peluit babak pertama SEA-League 2025 dibunyikan. Penonton di Stadion Utama Hanoi tampak heran ketika melihat starting line-up Indonesia yang diumumkan. Tak ada nama Megawati Hangestri Pertiwi, sang bintang yang namanya kini mendunia setelah sukses di Korea dan Turki. Semua bertanya-tanya, mengapa Mega hanya duduk di bangku cadangan? Media sosial langsung ramai dengan pertanyaan yang sama. Tak ada klarifikasi resmi dari tim pelatih Indonesia. Situasi ini memunculkan spekulasi liar, mulai dari alasan teknis hingga intrik internal tim. Suasana bench Indonesia pun terasa tegang. Mega duduk tenang, menatap kosong ke lapangan, mengenakan jaket tim dengan raut wajah sulit ditebak. Beberapa rekan setim tampak kikuk, seperti menyadari bahwa absennya Mega bukan sekadar keputusan teknis biasa. Para penggemar di tribun membawa spanduk bertuliskan, "We want Mega." Tapi tak ada perubahan sampai set kedua. Indonesia pun tampil kurang menggigit, servis sering gagal, dan koordinasi antar pemain tampak berantakan. Pelatih kepala, yang baru menjabat beberapa bulan terakhir, hanya mengangguk-angguk sambil sesekali berteriak menyemangati. Ia tampak tidak tertarik melakukan pergantian besar meskipun skor terus tertinggal. Sementara itu, Thailand bermain percaya diri. Mereka memanfaatkan kekosongan di sisi kanan Indonesia yang biasanya dijaga ketat oleh Mega. Tanpa perlawanan berarti, Thailand mengunci set pertama dengan skor telak 25-14. Komentator asal Thailand bahkan sempat menyebut, "Saya tak melihat Indonesia yang sesungguhnya hari ini." Di mana Megawati? Apakah mereka menyembunyikan senjata utama mereka? Kalimat itu viral dan menjadi bahan perdebatan di Twitter. Tagar-tagar Wereis Mega mulai ramai, disusul meme-meme kritikan terhadap keputusan pelatih Indonesia. Usai set kedua yang kembali dimenangkan Thailand, media Thailand mulai bersuara. Seorang wartawan kawakan bertanya belak-belakan kepada pelatih Indonesia dalam sesi istirahat, apakah Anda sedang bereksperimen atau memang tidak ingin menang? Namun pertanyaan itu tak dijawab. Pelatih hanya tersenyum kaku dan berlalu. Dalam ruangan ganti, Mega tetap diam. Ia tak mengeluh, tak bertanya. Ia hanya melihat rekan-rekannya satu persatu, seakan berkata lewat mata bahwa ia siap turun jika dibutuhkan. Tapi pelatih tetap kukuh pada pilihannya. Ada sesuatu yang tidak biasa malam itu. Aura keraguan menyelimuti tim Garuda. Bab 2, sindiran dari sisi lawan. Usai pertandingan, pelatih Thailand, Coach Sarayut Namchae, muncul di konferensi pers. Dengan gaya santainya, ia mengangkat tangan sambil berkata, "Saya sebenarnya lebih siap jika Megawati bermain. Tapi terima kasih atas keputusan pelatih Indonesia, itu memudahkan pekerjaan kami." Ucapannya sontak menimbulkan gelombang tawa, namun penuh nada sindiran. Media Thailand dan internasional langsung menyorot ucapan Sarayut. Di Thailand, dia dikenal sebagai pelatih cerdas namun pedas, yang tak segan melontarkan sindiran tajam bila melihat kejanggalan di lapangan. Komentarnya tentang Megawati dianggap sebagai tamparan halus, sekaligus bentuk keprihatinan atas keputusan aneh dari pelatih Indonesia. Lebih jauh, Sarayut menambahkan, "Jika saya punya pemain selevel Megawati, dia pasti jadi kapten dan pemegang kendali utama tim. Tidak setiap hari kita punya pemain dengan pengalaman internasional dan power sekuat itu." Ucapannya mendapat tepuk tangan dari para wartawan asing yang tampaknya juga bingung dengan keputusan Indonesia. Sindirannya menyulut diskusi di berbagai forum olahraga. Banyak analis menyebut bahwa Sarayut tidak hanya menyentil pelatih Indonesia, tetapi juga sistem pembinaan yang tak transparan. Beberapa bahkan menyebut nama-nama, oknum, dalam federasi yang diduga lebih mementingkan politik internal ketimbang prestasi. Pelatih Indonesia pun tak tinggal diam. Esok harinya, ia mengadakan pernyataan singkat bahwa rotasi pemain adalah hak penuh tim pelatih dan dilakukan demi strategi. Tapi publik tak puas. Strategi macam apa yang membuat kamu sengaja menyimpan peluru terbaikmu saat berperang? Tulis seorang jurnalis olahraga senior di Jakarta. Sarayut tampaknya sengaja memperkeruh suasana. Dalam sesi latihan berikutnya, ia mengenakan kaos bertuliskan, "Mainkan Mega," atau "Jangan lawan kami." Gaya nyentriknya menjadi viral, dan netizen Indonesia pun terbelah, sebagian marah, sebagian justru mendukung sindiran itu. Situasi makin panas, dan tekanan terhadap pelatih Indonesia tak bisa lagi dihindari. Mega sendiri tetap bungkam.
Ia hanya mengunggah satu foto di Instagram, sepatunya yang belum kotor, dengan caption singkat, belum sempat. Unggahan itu dibanjiri komentar, ratusan ribu dalam waktu kurang dari 1 jam. Usai pertandingan, pelatih Thailand, Coach Sarayut Namchae, muncul di konferensi pers. Dengan gaya santainya, ia mengangkat tangan sambil berkata, "Saya sebenarnya lebih siap jika Megawati bermain. Tapi terima kasih atas keputusan pelatih Indonesia, itu memudahkan pekerjaan kami." Ucapannya sontak menimbulkan gelombang tawa, namun penuh nada sindiran. Media Thailand dan internasional langsung menyorot ucapan Sarayut. Di Thailand, dia dikenal sebagai pelatih cerdas namun pedas, yang tak segan melontarkan sindiran tajam bila melihat kejanggalan di lapangan. Komentarnya tentang Megawati dianggap sebagai tamparan halus, sekaligus bentuk keprihatinan atas keputusan aneh dari pelatih Indonesia. Lebih jauh, Sarayut menambahkan, "Jika saya punya pemain selevel Megawati, dia pasti jadi kapten dan pemegang kendali utama tim. Tidak setiap hari kita punya pemain dengan pengalaman internasional dan power sekuat itu." Ucapannya mendapat tepuk tangan dari para wartawan asing yang tampaknya juga bingung dengan keputusan Indonesia. Sindirannya menyulut diskusi di berbagai forum olahraga. Banyak analis menyebut bahwa Sarayut tidak hanya menyentil pelatih Indonesia, tetapi juga sistem pembinaan yang tak transparan. Beberapa bahkan menyebut nama-nama, oknum, dalam federasi yang diduga lebih mementingkan politik internal ketimbang prestasi. Pelatih Indonesia pun tak tinggal diam. Esok harinya, ia mengadakan pernyataan singkat bahwa rotasi pemain adalah hak penuh tim pelatih dan dilakukan demi strategi. Tapi publik tak puas. Strategi macam apa yang membuat kamu sengaja menyimpan peluru terbaikmu saat berperang? Tulis seorang jurnalis olahraga senior di Jakarta. Sarayut tampaknya sengaja memperkeruh suasana. Dalam sesi latihan berikutnya, ia mengenakan kaos bertuliskan, "Mainkan Mega," atau "Jangan lawan kami." Gaya nyentriknya menjadi viral, dan netizen Indonesia pun terbelah, sebagian marah, sebagian justru mendukung sindiran itu. Situasi makin panas, dan tekanan terhadap pelatih Indonesia tak bisa lagi dihindari. Mega sendiri tetap bungkam. Ia hanya mengunggah satu foto di Instagram, sepatunya yang belum kotor, dengan caption singkat, "Belum sempat." Unggahan itu dibanjiri komentar, ratusan ribu dalam waktu kurang dari 1 jam. Di balik layar, suasana tim Indonesia mulai retak. Beberapa pemain senior mulai mempertanyakan keputusan sang pelatih. Salah satu pemain yang enggan disebutkan namanya, membocorkan kepada media bahwa keputusan tidak memainkan Megawati bukan karena alasan teknis, melainkan tekanan dari pihak federasi yang ingin memberi panggung kepada pemain muda tertentu. Kabar ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena Indonesia sedang butuh kemenangan untuk mengamankan posisi di klasemen. Suasana latihan pun mulai tidak kondusif. Beberapa pemain tampak tak bersemangat, dan Mega tetap menjadi pusat perhatian meski hanya berlatih ringan. Dalam satu sesi, ia terlihat berdiskusi serius dengan asisten pelatih, menunjukkan ekspresi kecewa namun tetap profesional. Ia tahu bahwa di balik lapangan, ada banyak kepentingan yang sedang bermain. Para pendukung fanatik Megawati mulai bergerak. Di media sosial, mereka membuat petisi online agar pelatih dicopot karena dianggap merusak mental dan moral tim. Petisi itu ditandatangani lebih dari 200.000 orang hanya dalam 48 jam. Dukungan dari berbagai tokoh olahraga turut mengalir, termasuk dari mantan atlet nasional yang menyebut keputusan tidak memainkan Mega sebagai kejahatan taktis. Yang paling mencolok adalah pernyataan dari Ko Hee-jin, mantan pelatih Mega di Red Spark Korea, yang mengunggah video singkat dengan caption, "If you don't play your best, you don't want to win." Video itu menampilkan cuplikan-cuplikan aksi Megawati saat membawa Red Spark meroket ke papan atas Felix. Ucapan Hee-jin menjadi semacam dukungan moral internasional kepada Mega. Federasi Indonesia mulai panik. Mereka merilis pernyataan resmi bahwa tidak ada intervensi terhadap pelatih. Namun pernyataan itu hanya menambah curiga. Beberapa akun jurnalis olahraga ternama mulai mengungkap kemungkinan adanya tekanan sponsor yang ingin nama pemain tertentu tampil demi kontrak eksklusif iklan nasional. Di tengah semua tekanan itu, Megawati bersikap bijak. Dalam sebuah wawancara terbatas dengan media asing, ia hanya berkata, "Saya siap jika dibutuhkan. Tapi saya tidak bisa memilih untuk dimainkan. Tugas saya tetap berlatih." Pernyataan itu menyiratkan profesionalisme tinggi, sekaligus sindiran halus bagi pihak-pihak yang menghalanginya. Sementara itu,
tim Thailand terus bersinar di Silik. Mereka menunjukkan dominasi atas tim-tim lain, dan makin percaya diri. Namun di balik layar, pelatih Sarayut dikabarkan tetap mengikuti perkembangan drama internal Indonesia. Ia bahkan disebut tertarik memberi peluang Mega bermain di Liga Thailand jika situasi di timnas Indonesia terus memanas. Hari keempat turnamen, suasana makin memanas. Dalam sesi technical meeting, seorang ofisial Thailand bercanda kepada pelatih Indonesia, "Kali ini, kami berharap Mega bermain, supaya kami bisa belajar sesuatu." Pelatih Indonesia tidak menanggapi secara langsung, hanya menatap kosong dan tersenyum hambar. Namun beberapa ofisial Indonesia terlihat tidak senang dengan lelucon itu. Saat pertandingan melawan Vietnam, Mega kembali tak dimainkan. Kembali Indonesia kalah, bahkan lebih buruk dari laga sebelumnya. Satu-satunya suara sorakan dari supporter hanya muncul saat Mega berdiri melakukan pemanasan di pinggir lapangan, tapi itu pun hanya bertahan sebentar karena ia tak kunjung masuk ke lapangan. Sementara itu, media mulai menggoreng isu ini sebagai konflik internal. Headline muncul di berbagai portal, pelatih bungkam, Mega dibekukan, dan talenta kelas dunia yang disia-siakan. Bahkan media Vietnam pun menyebut, Indonesia sedang bermain dengan dua tim lapangan dan tim bayangan yang menyusun agenda sendiri. Narasi itu mempermalukan citra federasi. Dari dalam tim, suasana makin runyam. Seorang staf yang dekat dengan Mega mengaku bahwa Mega sempat mempertimbangkan pulang lebih awal, namun dilarang oleh manajer tim. Bahkan muncul kabar bahwa beberapa pemain lain ikut mempertimbangkan mundur jika Mega terus dicadangkan tanpa alasan jelas. Di media sosial, tagar-tagar mainkan Mega kini menjadi tren nomor 1 di Asia Tenggara. Bahkan akun resmi Silik sempat mengunggah potret Megawati dengan caption, "Where's the Queen?" Unggahan itu dihapus tak lama kemudian, tetapi cukup menunjukkan betapa viralnya isu ini. Kondisi ini akhirnya mendorong Mega membuat unggahan panjang. Ia menulis, "Saya bangga menjadi bagian dari timnas. Tapi ketika keputusan tidak lagi berdasarkan kompetisi dan kerja keras, mungkin kita semua butuh berhenti sejenak dan bertanya, ini tentang negara, atau tentang ego?" Ribuan komentar mendukung, termasuk dari atlet luar negeri. Federasi Indonesia segera menggelar rapat darurat. Kabarnya, beberapa petinggi mulai saling menyalahkan, dan pelatih pun diminta membuat laporan tertulis. Tapi belum ada tanda-tanda perubahan. Sementara itu, Thailand bersiap menghadapi Indonesia lagi di laga penutup grup. Dan Coach Sarayut, tampaknya, menyimpan kejutan. Laga penutup fase grup antara Thailand dan Indonesia menjadi laga yang paling dinantikan. Tiket habis terjual, dan seluruh kursi penonton dipenuhi warna merah putih dan biru putih. Semua menanti satu hal, apakah Megawati akhirnya dimainkan. Saat sesi pemanasan, Mega terlihat lebih bersemangat dari biasanya. Ia berlatih spike dengan intensitas tinggi. Setiap smash-nya disambut sorakan penonton. Namun ketika susunan pemain diumumkan, nama Mega kembali tidak tercantum. Penonton mulai mencemooh, bahkan beberapa supporter Indonesia meneriakkan nama Mega dengan keras. Pelatih Sarayut hanya tertawa saat sesi briefing. Kepada para pemainnya, ia berkata, "Kita akan menang mudah." Mereka menyimpan emas di dalam brankas, dan membawa tembaga ke medan perang. Kata-katanya menjadi pemicu semangat. Thailand tampil mengganas sejak set pertama, dan Indonesia tak kuasa melawan. Setelah 2 set berlalu, barulah pelatih Indonesia memanggil Megawati. Sorakan menggema, ia masuk dengan wajah serius. Dalam waktu singkat, aura pertandingan berubah. Mega langsung mencetak 3 poin beruntun, menyelamatkan Indonesia dari kekalahan telak di set ketiga. Namun terlambat, Thailand tetap unggul dan menang 3-1. Tapi publik tak peduli soal hasil. Fokus mereka tertuju pada penampilan singkat Megawati yang membuat lawan gentar. Dalam konferensi pers usai laga, Sarayut kembali bersuara, "Itu yang saya tunggu-tunggu." Tapi sayangnya, mereka terlalu lama membuka mata. Komentarnya kali ini disambut tawa campur tepuk tangan dari wartawan. Pelatih Indonesia tak hadir dalam konferensi pers, dikabarkan sedang kurang sehat. Tapi media dan publik tahu, tekanan dari semua sisi membuatnya tak sanggup menjelaskan lagi. Kepulangan tim Indonesia disambut dingin. Tak ada perayaan, tak ada upacara penyambutan. Justru yang ramai adalah aksi unjuk rasa kecil di depan kantor Federasi Voli. Para penggemar Mega membawa poster bertuliskan, "Kami tidak butuh pelatih yang tak mau menang." Di stasiun TV nasional,
debat terbuka digelar antara mantan pelatih, jurnalis, dan pengamat olahraga. Semua mengkritik tajam keputusan pelatih yang mencadangkan Mega. Beberapa bahkan menyebut ada praktik manipulasi seleksi pemain dan konflik kepentingan sponsor di balik semua ini. Federasi akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan melakukan evaluasi besar-besaran. Pelatih Indonesia diberi waktu seminggu untuk mengklarifikasi laporan kinerja. Rumor beredar, ia sudah mengajukan pengunduran diri diam-diam, tapi masih ditahan oleh oknum federasi tertentu. Megawati sendiri tetap tenang. Ia menerima undangan wawancara eksklusif dari media Jepang dan Korea, namun menolak semua tawaran tampil di talk show dalam negeri. Saya tidak mau memanfaatkan kontroversi ini untuk popularitas, katanya dalam sebuah wawancara radio. Sementara itu, dukungan dari dunia internasional terus mengalir. Klub Manisa BBSK Turki, tempat Mega bernaung saat ini, merilis pernyataan bahwa mereka bangga memiliki pemain sekelas Mega dan siap menyambutnya pulang kapan saja. Itu menjadi tamparan keras bagi Federasi Indonesia. Di Twitter, tagar-tagar Mega untuk negeri menjadi simbol perlawanan publik atas ketidakadilan. Banyak orang menuliskan kisah inspiratif mereka tentang bagaimana mereka terinspirasi oleh kerja keras dan dedikasi Mega. Ini bukan lagi soal voli, tapi soal harga diri dan keadilan. Suasana dalam negeri pun memanas. Menteri Pemuda dan Olahraga ikut bersuara, mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi struktur federasi dan memastikan atlet terbaik mendapatkan tempatnya. Semua mata kini tertuju ke satu nama, Megawati Hangestri. Beberapa minggu setelah kontroversi besar itu, kabar mengejutkan datang dari Federasi Voli Asia. Mereka menunjuk Megawati sebagai duta resmi promosi voli wanita se-Asia Tenggara. Penunjukan itu bukan hanya penghormatan, tapi juga sinyal bahwa prestasi tak bisa dibungkam oleh politik internal. Dalam sambutannya saat pelantikan, Mega berkata tegas, "Saya tidak ingin jadi simbol perlawanan, saya ingin jadi simbol perubahan." Ucapannya menggugah banyak atlet muda. Ia mengajak semua pemain untuk bersuara ketika ada ketidakadilan. "Kita berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk diperlakukan adil." Pelatih Thailand, Sarayut, mengirimkan surat pribadi kepada Mega, berisi pujian dan ucapan maaf bila ucapannya menyakiti. Mega membalas dengan ucapan terima kasih dan mengundangnya bertukar ide untuk mengembangkan pelatihan regional. Hubungan keduanya menjadi cermin kedewasaan dalam dunia olahraga. Pelatih Indonesia akhirnya mundur secara resmi. Dalam suratnya, ia mengakui adanya tekanan dan intervensi dalam penentuan line-up. Ia menyebut Mega sebagai atlet yang profesional dan layak menjadi pemimpin masa depan timnas. Federasi pun mulai merekrut pelatih asing untuk mengembalikan kredibilitas tim. Mega kembali ke Turki dan langsung tampil gemilang bersama Manisa BBSK. Ia tidak pernah menyinggung lagi soal kontroversi yang ia alami di Indonesia, tapi setiap kali tampil di panggung internasional, ia membawa bendera merah putih dengan bangga. Diam-diam, ia menjadi simbol harapan baru bangsa ini. Rakyat tak pernah melupakan bagaimana seorang Mega yang semestinya di atas lapangan, malah dipinggirkan. Tapi mereka juga tahu, dari semua itu, lahir sosok yang lebih besar dari sekadar atlet. Megawati Hangestri kini bukan hanya bintang voli, dia adalah suara perubahan. Dan dari pinggir lapangan, suara itu tak lagi bisa dibungkam.